Top FM. More music variety. Top. 95.1 Radio Top FM Bumi Ayu siap mengudara, menghibur kita semua, dari yang muda sampai yang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 95.1 Top FM Inspirasi kita semua. Halo. Iya, ketemu lagi bareng kita di edisi Selasa ini, yang berarti kita masuk di segmen Selasa berkelana. Iya, bareng Rizky dan juga ada yang beda lagi. Ada Puji Onji dong. Iya, oke. Dan kira-kira buat temen ini mungkin baru dengerin, apa sih Selasa berkelana itu? Betul, jadi Selasa Berkelana adalah program radio podcast Top FM 95.1 Bumi Ayu dalam upaya bicara dan bertanya bersama teman berkelana yang hebat namun tetap sederhana dengan cerita berbeda di tiap episodenya. Iya, bener banget ya. Dan di sekarang pun kita udah kedatangan tamu yang spesial. Yes. Mhm. Karena kita gini ya, seperti kita menuntaskan janji-janji kita minggu-minggu lalu ya, karena kita lagi mau bahas ekonomi kreatif. Nah, makanya nih, Sekarang kita langsung hadiri langsung orang yang Yo, bersangkutan. ya sudah terdengar suaranya? Iya ya. Sudah. Oke, berarti kita mau bahas apa nih? mau dikenalin atau kenalan sendiri? Iya nih, makanya kamu mau dikenalin atau? Harusnya sih dikenalin ya. Oh, dikenalin. Biasanya soalnya kalau kita bahas ekonomi kreatif kan orangnya kreatif, berarti kan inisiatif ya. Biasanya harusnya kenalan sendiri gitu. Yaudah, oke. Oke. Sekarang di studio Radio Top FM udah ada Bang Kups Adi Iya. selaku owner Leko Kedai Kopi ya. Haha. Oh ya, BTW gimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Kalau nggak baik kayaknya nggak kesini. Iya, betul. Iya ya. Oke, nanti kita bakal bahas tuntas ya kan tentang apa nih? Tentang kreatif space Leko Kedai Kopi. Nah, jadi si Leko Kedai Kopi ini bukan cuma kopi-kopian doang nih, tapi juga sebagai kreatif space. Oke, Begitu. ya makanya penasaran, tenang, kita masih banyak segmen ya kan. Dan yang mau Yoi. bertanya-tanya juga nanti bisa banget karena kita Sampai jam buka 9 kan, ya. Bisa yang mau bertanya di SMS online dan WhatsApp kita di 0856 020 37951, atau yang ingin menyaksikan kita secara live juga bisa bang di Ya, Facebook kita Top FM Bumi Ayu ya. Yes, betul. Nanti komen-komen ya. Maksudnya karena kita nanti bakal ada giveaway nih dari Leko Kedai Waduh, Kopi. apa tuh? Jadi harus nyimak, terus nanti dikasih pertanyaan. Nah, terus nanti ada giveaway-nya. Iya, siapa tahu salah satu dari kalian lah yang beruntung. Yoi. Ayo Ki, sebelum kita ngobrol-ngobrolin nih, boleh ya? Ini kita ada informasi Informasi terbaru dan mungkin urgent, atau kayaknya urgent juga ya. Ya, jadi ini ada teman-teman dari mahasiswa Fakultas Sains dan Teknik Universitas Peradaban Bumi Ayu yang sedang mengadakan penggalangan dana untuk korban banjir dan Banyumas dan Di sekitarnya. Bumi Ayu, Bumi Ayu lagi di Banyumas dan Cilacap ya. Iya, aduh, ribet ya. Untuk kebutuhan korban kali ini katanya dibutuhkan makanan ataupun sembako, obat-obatan, selimut, pakaian, masker dan tikar. Kalau mau berdonasi itu mulai tanggal 4 sampai 10 mulai November. tanggal 4 dan 10 Sampai 10 November berarti mulai besok ya. Nah, mulai besok ya. gimana nih cara donasinya? Iya, jadi teman-teman bisa datang ya ke Universitas Peradaban. Ada titik-titik penggalangan dananya, ada di depan gedung A, gedung D, di kantin, atau bisa kontak langsung ke Sofi Sarifudin ya di 0857 7055 2917, atau bisa cek di Instagramnya BEMFST_UPB. Oke, Gitu. iya. Mari kita saling bantu-membantu ya kan. Benar. Membantu mereka yang lagi berada di kesulitan. Apalagi memang posisi lagi
cuacanya nggak menentu kayak gini. Benar, ya kan? udah lagi pandemi, ada bencana pula ya, dan mudah-mudahan Top Mania semuanya yang lagi dengerin sehat-sehat semuanya ya. Amin. Yes, Oke, oke. langsung aja dari Kembali. tadi dianggurin, kasihan banget nih. Saya nyimak aja di sini. Aman-aman. Oke Mas Gups ya, ini kan kita bakal bahas tentang Leko Kedai Kopi. Kopi. Kayaknya Oke. kurang afdol kalau kita langsung nanya ke inti-inti ya kan. Mungkin kita bahas tentang sejarahnya dulu ya Cerita-cerita kan. dulu lah ya, Dari benar. asal muasal gitu kan. Yes. Mas Gups, Ya, tolong dong gimana? ceritain nih, sejak kapan sih ada Leko ini? Dan terus idenya kok bikin Leko gitu, apa? Ceritain dulu dong. Oke Mbak Buci, selamat malam sama Mas Rizky ya. Baru pertama kali ketemu kayaknya ya Mas. Iya, kita semua baru pertama kali ketemu ini. Oh, kalau Mbak Buci muka lama. Oke, tadi bahas sedikit tentang historis ya atau Iya. sejarah. Tapi sebenarnya harusnya sih kita berempat nih Mas. Oh gitu. Harusnya berempat gitu kan. Ada Mas Rifan, ada Mas Baam, satu lagi sama Mas Asmi gitu Oke, kan. berempat Mungkin karena ya. space-nya gitu ya. Iya benar. Akhirnya saya mungkin teman-teman saya wakilin lah. Iya mewakili, oke. Sejarah Leko ya. Leko itu awalnya sih keresahan sebenarnya ya. Oke. Keresahan dari saya sendiri, dari teman-teman karena ya basicnya suka nongkrong ya. Oke. Tapi nongkrong yang positif, bukan Ya. yang negatif gitu kan. Karena kita juga dulu kalau nggak salah kita masih di instansi lah. Di instansi yang pada saat sehabis kita rutinitas itu Oh, capek. iya pengen apa sih namanya ya, cari angin lah. Iya, Cari oke. angin. Cari angin di situ kalau nggak salah di Bumiayu dulu 2014 ya. 2014 itu adanya cuma angkringan. Angkringan 2014 Angkringan. iya. Angkringan. Dan ya mochi gitu kan, mendoan gitu. Oh iya yang di depan itu ya, oke. Iya oke. itu kan. Terus Nah berawal dari situ gimana nih kalau saya sih ada ide seperti ini gitu kan. Bahasanya kalau nggak laku ya kita buat jajan sendiri gitu kan. Itu berawal Iya, dari iya. situ sebenarnya kan. Oke. Dulu juga kita sempat sih beberapa kali dalam artian namanya ini ya lebih ke ini ya sih, ke sibuk. sibuknya gitu Ya. kan ya. Pas awal-awal ya tetap naik turun gitu kan ya, karena Karena ada beberapa kerjaan, hal iya, gitu iya. kan. Ya seperti itu sih, dan kita tidak memprediksi itu akan seperti ini gitu kan. Oke. Jadi di luar perkiraan kita, dan alhamdulillah sih ya yang kita lakukan itu learning by doing aja sih. Oke. Itu berarti tahun berapa? 2015 2015 ya? Iya udah lama ternyata ya. Iya. Iya juga ya bener ya. Saya nggak tahu ya, ternyata 2015 udah lama gitu ya. Oke, berarti berawal dari keresahan, jadi Iya, capek betul. kerja terus bikin tongkrongan yuk gitu. Kalian tuh berempat itu ya? Iya benar, karena dulu ya kemana-mana. Kalau dulu sih saya sebenarnya sama Mas Rifan ya. Kalau Mas Rifan dari SMA, Oh iya. kuliah, sampai akhirnya di instansi pun bareng gitu kan ya. Sampai kemana-mana bareng gitu kan. Oke. Ya itu sih ya dari teman-teman juga lah. Oke, Alhamdulillah berarti sih, kita di luar perkiraan ternyata setelah apa yang kita lakukan itu merubah apa yang ada di Bumiayu gitu ya. Tapi kalau misalkan kayak kita disebut pionir bukan sih ya. Karena ada yang lebih dulu lah yang Oke. jelas lah. Kita Iya, hanya benar, melanjutkan benar. saja. Iya. Oke. Kira-kira kenapa sih milih nama Leko gitu kan? Kenapa nggak mungkin Teko aja ya kayak gitu? Cocok ya. bener. Apakah itu singkatan atau mungkin ada maknanya tersendiri? Pastinya setiap nama ada maknanya ya. Ada kan? maknanya. Ada. Oke. Dari dulu tuh kayak gini. Kalau kita itu nama Leko gitu ya. Yes. Sebenarnya ini kalau nggak salah yang bikin itu Mas Baam gitu ya. Mas Baam itu bikin. Tadinya kita kan bukan berawal bukan dari kopi biji gitu kan, dari kopi bubuk, karena dulu saya sendiri pas zaman kuliah gitu kan, zaman kuliah itu suka dengan salah satu kopi gitu kan, kopi yang ada di posisi di Rembang, cuma Di pas itu Rembang. di UNES kan ada gitu kan, Oke. namanya kopi lelet gitu kan. Pas kita nyari nama, terus ada inspirasi Leko.
Jadi kita balik aja sebenarnya lelet coffee gitu kan. Ah, Leko itu Lelet lelet coffee. coffee gitu. Singkatan. Jadi, Oh. sebenarnya kopi lelet jadi singkatan lelet coffee. Oh gitu. Iya, keren sungguh tidak juga ya. terduga ya. Cuma dibalik-balik aja sih sebenarnya itu kan. Oke. Akhirnya itu merambah ke nama makanan, akhirnya kita singkat-singkat juga sih sebenarnya kan. Ada beberapa lah gitu. Oke, kirain tuh Leko tuh singkatan nama dari kalian berempat gitu ya. Ternyata Ada. dari situ ya. Susah kalau gabungin nama itu ya. Bener bener Ya bener. udah kurang lebih seperti itu sih Mas. Ah, ide itu bisa datang dari mana aja Bener, kan? bener, bener. Betul betul betul. Tapi jadi lucu juga ya. Ah, Karena kita hobi membolak-balik gitu jadinya namanya itu. Dibolak-balik. Iya. Nah ini buat teman-teman juga nih. Jadi kadang-kadang inspirasi itu datang dari yang terdekat, yang kebiasaannya Iya, kita benar. gitu. Semuanya itu ya. ada di sekitar kita sih sebenarnya. Benar. Oke, terus gini Mas, apa ya? Kadang-kadang kan aku suka main di situ ya. Terus maksudnya di situ memang banyak acara. Nah, kadang-kadang nih teman-teman suka salah nyebut nih, Leku Cafe. Nah, tapi kan sebenarnya kan namanya Leku Kedai Kopi nih. Ha-ha. Kenapa sih milihnya namanya kedai kopi gitu, bukan kafe, bukan coffee shop atau apa kayak gitu yang kekinian lah katakanlah gitu. Kedai kopi gitu. Ya, oke kalau awal sih dulu ya kalau kita lihat history dulu, kita lihat fotonya gitu kan. Kalau dilihat kafe kayaknya kok terlalu gimana gitu ya. Sebenarnya sih bukan itu aja sih namanya alasan kita itu memakai kedai kopi gitu kan. Alasannya itu sebenarnya dulu itu saya sempat ini jadi nggak tahu ini Mas Asmi dengerin apa enggak ya. Saya sempat itu berdua saya sama Mas Rifan ngajakin Mas Asmi gitu kan. Cuma dari orang tuanya nggak memperbolehkan karena nanti mau bikin kafe gitu kan. Oke. Akhirnya saya sendiri pikir pas nemuin gitu kan. Kalau kayak gitu kan tetap harus ada restu orang tua juga gitu kan ya. Biar kita juga nggak di tengah jalan didoakan yang enggak gitu Iya kan. benar. Nah saya mikir, oh bukan kafe kok Bu itu kedai kopi gitu kan, kedai gitu kan. Jadi kita plesetin sih sebenarnya. Awalnya itu sih, jadi kita plesetin saja. Dari saya sih plesetin ini bukan untuk kafe. Jadi kalau orang yang ngapunten ya, kalau orang dulu tuh menganggap kafe tuh dalam tanda kutip gitu ya, yang negatif gitu ke yang negatif gitu. Ya nggak salah juga sih. Tapi kalau yang sekarang sih sudah beralih pemikiran gitu. Itu sih sebenarnya yang paling mendasar itu. Mendasarnya itu. Cuma kalau disambungin lagi itu kalau kafe itu terlalu gimana ya? Kalau pengen sih sebenarnya warung gitu ya, lebih cocoknya. Gitu. Warung kopi gitu, warkop gitu ya. Sama Iya. warmindo mungkin. Oke. Berarti ini ya biar gampang direstuin juga gitu Iya, kan. awalnya sih itu. Awalnya itu. Jadi kafe gitu kayak gimana gitu. Akhirnya saya plesetin kedai kopi gitu, kedai gitu bukan kafe. Dan ini ya mungkin biar nggak jadi in the middle lah ya, nggak kafe banget, nggak warung banget gitu ya. Iya. Iya nggak sih? Ya nggak apa-apa lah. Iya kan? Biar persepsi orang yang Iya. ini aja lah gitu, yang menilai gitu. Ya kan karena biasanya tuh pada oh ya kafe, Leko kafe, terus bukan kedai gitu kan. Biasanya sih kayak gitu kan kalau kadang-kadang kita ngobrol gitu ya. Leko Tapi Cafe. unik jangan ya. sampai ngadain sesi debat buat itu. Ya. Iya. Leko Cafe. Ya. Tapi kayaknya nggak, kalau diucapin kayaknya nggak pas gitu ya. Iya Apa bener. karena kebiasaan aja Karena sih mungkin. kebiasaan. Kebiasaan aja Bener. sih. Tapi bener ini nggak terduga banget gak sih? Ya kan? Gara-gara pingin dapetin restu. Oh, iya. Karena restu itu bagi saya penting Mas. Iya. Apalagi orang tua ya. Itu paling penting sih kalau menurut saya. Iya. Tapi uniknya itu dari kafe terus bisa berubah jadi kedai kopi. Padahal intinya mah sama ya kan? Intinya sama. Intinya sih sama. Iya. Intinya sih sebenarnya pengen minta restu tapi diplesetin dikit lah biar diiyain, dibolehin. Tapi akhirnya jadi unik juga sih gitu. Iya. Ya kurang lebih seperti itulah gitu. Oke. Terus nih dari sekian banyaknya jenis bidang usaha dan lain-lain, kenapa sih milih usaha coffee shop bukan usaha bisnis yang lain yang mungkin bisa jadi lebih menjanjikan gitu loh? Oke, kalau kita bicara bisnis ya, segmen Iya. yang mau kita bidik gitu sebenarnya kita dulu ya kalau kita basically bukan dari orang bisnis awalnya gitu kan. Dari kita berempat itu nggak ada yang katanya sih kalau
pengusaha itu turunan gitu kan ya. Saya sendiri pengen mematahkan itu dari dulu gitu kan. Karena dari saya sendiri itu tidak ada keturunan pengusaha gitu katanya kan. Dan dari kita berempat pun sama gitu kan. Dan akhirnya sebelum kita ke ranah kopi pun kita ada beberapa bisnis yang kita gelutin lah gitu kan. Mulai dari apa sih kayak MLM gitu dulu Mas. Iya. Kita ikutin gitu kan, mulai dari apa aja itu ikutin dan akhirnya sampailah pada oh ini nih segmen yang bisa kita bidik gitu kan. Kenapa ke kopi gitu kan? Karena memang kita ya suka nongkrong dan nongkrong itu identik dengan kopi gitu kan. Walaupun dulu di Bumi Ayu itu kalau nggak salah itu 2014 2015 itu lagi hangat-hangatnya mochi ya. Kalau dulu kan Orang-orang jadi pada kayak mochi budaya gitu, gitu kan ya. iya. Jadi budaya aja yang ngerubah itu kan sebenarnya butuh proses lama gitu kan. Sebenarnya saya nggak pengen ngerubah itu ya. Cuma saya melakukan yang apa saya sukai itu. Itu aja sih sebenarnya. Tapi alhamdulillah diterima gitu kan. Menambah warna lah ya, nggak cuma itu doang. Bener nambah warna bener gitu. Kuliahnya ambil apa? Kalau ditanya kuliah ngambil apa gitu ya, saya pendidikan Mas, karena basically dari orang tua saya jadi pendidikan, jadi mau nggak mau ya harus jadi pendidikan gitu. Ya sekarang juga ini lagi mendidik kan, kita berbagi bekal berkelana kan, iya kan? Sebenarnya benar sih kalau misal kita mempunyai mungkin ada sedikit bakat di ekonomi. Sebenarnya kalau kuliah jangan ambil ekonomi. Kenapa Kenapa gitu? tuh Ki? Karena apa? Ketika kita ambil ekonomi kita cuma bakal fokus sama satu tujuan itu. Tapi ketika kita ambil yang lain, jadi kita selain ekonomi kita juga bisa mempunyai keahlian yang lain. Itu menurut Rizky. Iya benar ya. Jadi nggak butek ya seumur udah kuliahnya begitu, kerjanya gitu. Harusnya kita punya apa ya? Punya hobi yang lain atau punya passion yang lain. Tapi ya itu menambah dan melengkapi kehidupan. Iya, kita. waduh. Kata-katanya sungguh berat ya. Dari dulu udah berat tuh. Oke, iya ternyata memang banyak hal-hal yang kita tidak duga dari asal usul dan lain-lain. Benar. Kita taunya, oh dia kedai kopi, taunya wah sekarang udah gede ya. Iya, Kita nggak benar. tahu proses awalnya dan di belakangnya itu gimana gitu. Jadi kalau cerita sejarah itu sakit banget Mas. Kita pernah buka itu baru 2 hari, kita ditinggal karyawan. Wah, Baru 2 hari kita. Jadi soft opening kalau nggak salah pas itu soft opening. Pas yang hari pertama si berarti yang kalau dulu bukan barista sih namanya ya, yang bikin minuman aja. Iya. Itu langsung nggak berangkat. Terus yang hari yang kedua sama yang masak. Aduh itu gimana? Baru 2 hari masa mau ditutup? Kan lucu gitu. Iya. Harinya kita masak sendiri Mas. Ya ampun. Oh gitu. Dan kita berempat gitu kan, ada yang nyuci piring, ada yang bikin mie, ada yang bikin kopi, ada yang goreng apa gitu kan. Iya. Kita suguhin sendiri ya itu. Ya Perih-perihnya. perih gitu kan. Ya memang harus sabar sih ya kalau kita mau jadi apa ya, sesuatu hal yang mau kita capai itu harus sabar gitu dan harus berani perih gitulah. untungnya nggak langsung nyerah ya kan. Kalau mungkin waktu itu 2 hari langsung nyerah, udah pasti dia nggak di sini sekarang. Benar, nggak ada leko yang kelima. Bulan ini harusnya anniversary ya harusnya ya. Iya insyaallah. Bulan ini kan? Iya benar. Pas banget anniversary-nya mereka tuh November. Waduh. Ada event? Insyaallah ada insyaallah ada. Kita tungguin aja nanti. Surprise aja dah. Asik. Siapa tahu kita diundang kan? Oh iya. Oh pasti. Kehormatan ya. Pantesan tadi kayaknya udah nyepik apaan ya sama bosnya. Aduh. Oke, dan sepertinya udah dulu segmen satunya, tapi tenang. Iya. Segmen berikutnya masih Iya, banyak hal yang menarik iya, tentunya ya. betul. Bersama Mas siapa tadi? Gups Mas Adi. Gups ya. Ada ini namanya aja udah unik ya kan. Nah, makanya nanti bakal ada keunikan-keunikan lain dan Betul. keseruan-keseruan lain yang Yes. bisa teman-teman saksikan. Makanya tetap di Top FM tahun ini. Jangan kemana-mana ya Yoi. kan. Dan terus ingetin lagi untuk yang masih bingung ikutan join nih, bertanya-tanya tentang mungkin tentang lidah kedai kopi Leko ini ya kan, Yoi. bisa aja langsung di SMS online 0856 02 03 7951. Oke, ya. Nah yang pengen ikutan live juga bisa ya. Bisa banget langsung aja di apa ya Facebook Facebooknya Top Top FM 951 Bumi Ayu. Bisa Oke. komen-komen karena nanti juga bakal ada giveaway.
balik lagi bareng kita di Selasa Berkelana ya kan, dan masih dengan orang yang sama ya kan, masih Orang yang nggak beda-beda. Dengan tema masih Creative Space Leko untuk Kedai Coffee ya. Haha, di situ masih ada Bang Gups Adi. Oke. Kita seumuran Mas, tenang aja. Iya Rugi dong. Kita dong yang rugi kan kalau misalnya bilang seumuran. Kita seumuran. Iya, selalu aja. Di sini kita emang selalu ya kan. Jadi ya anggap aja seumuran udah. Iya, benar-benar. Kita kan ini apa ya, jiwanya muda cuma terjebak di tubuh yang menua. Iyain aja ya. Bisa aja, Bu. Oke. Bisa bikin puisi mah kayak gitu ya. Iya, susah ya. Kata-katanya itu selalu wah gitu kan. Ya udah, kita bahas lagi tentang Leko Iya. Kedai Coffee. Nah, ngomongin soal kopinya. Kopi, Yes. oke. Nah, kopinya itu impor dari mana kak? Atau dari mana kak? Apa nanam Atau, sendiri di kopi belakangnya? lokal iya, atau mungkin ternak sendiri, ternak kopi. Terak cebong gitu. Aduh. Itu kopinya ambil dari mana? Atau mungkin petani sekitar? Oke. Kopi. Mungkin sebelum ke yang sekarang gitu ya, kita Oke. flashback dulu dengan kopi gitu kan. Ya awal mula itu tadi yang saya ceritain di awal ya. Jadi kita pakai kopi yang bubuk sih, itu lebih Oke. ke robusta ya. Ke robusta itu kita ngambil dari Rembang. Jadi kopi Ambil lelet dari gitu kan. Rembang. Karena memang yang produksi kopi lelet itu cuma di Rembang gitu kan. Kenapa kopi lelet? Karena sebenarnya itu dulu ada budaya yang ampas kopinya itu dibikin kayak seni ukir yang dirokok gitu kan. Itu dulu udah sempat berjalan sih. Karena memang identiknya kopi lelet yaitu, jadi selain minumannya ya, minumannya itu ampasnya itu bisa dibikin kreativitas Oke, di kayak di batik rokok. gitu ya? Batik betul sekali. Kalau namanya itu nyete. Nyete. Ya, kalau membatik di rokok itu kalau sebutannya nyete gitu. Nyete. Itu kalau orang-orang Semarang, kalau orang mungkin mahasiswa yang zaman dulu itu ya, itu masih ingat mungkin. Dan sekarang pun kayaknya masih ada sih. gitu. Masih deh kayaknya. Masih gitu kan. Itu kopi, dan kita juga sempat ikut festival kopi ya di Malioboro dulu. Kopi Malioboro tahun berapa itu, kalau nggak salah 2017-an apa ya, 2016 2017 lah. Kita ikut gitu kan, ikut kopi di Malioboro itu, kita bawa kopi lelet. Masih bawa kopi orang lah ya maksudnya. Masih bawa kopi dari Rembang itu. Iya, karena yang lain nggak ada. Sedangkan Rembang sendiri itu mungkin nggak tahu ya alasannya kenapa mereka nggak berani blow up gitu kan. Dalam kopi lelet itu. Malah kita direspon baik ini dari mereka, karena yang lain gitu, lain dari yang lain gitu kan. Akhirnya kita bawa itu, dan alhamdulillah kita ikut dua kali gitu kan. Festival kopi itu ya. Ya, Festival Kopi Nusantara gitu. Oh, Festival di Kopi Nusantara ya. Malioboro, Jogja gitu. Dan alhamdulillah sih responnya bagus itu. Dari teman-teman Bumayu sampai ada yang excited gitu ya. Ini di luar perkiraan Bumayu ada di sana gitu kan. Dan alhamdulillah ya kita bisa membawa nama Bumayu di kota besar gitu kan. Termasuk apalagi di Yogyakarta gitu kan. Iya. Gede lah kalau menurut saya itu kota-kota tujuan lah gitu. Itu kalau kopi Ini awal-awalnya tuh. awalnya itu kan. Sampai karena kita bicara bisnis, kita ngikutin perkembangan, akhirnya kita ke kopi biji gitu kan. Dan ternyata di Bumiayu atau di Brebes Selatan sendiri itu kan banyak nih untuk kopi-kopinya gitu kan. Di Dawan, di Batursari, ada di Kaligua juga, di Salem juga ada gitu kan. Iya, Ternyata benar. kita kaya nih gitu kan. Iya. Karena secara geografis kan untuk kopi kan dari atas 1000 ya, ketinggian 1000 itu sudah bisa untuk menanam kopi gitu kan. Dan rasanya enak sih gitu kan, dan bisa bersaing dan sudah banyak yang ngambil dari, kemarin saya survei ke Purwokerto, Tegal gitu kan ya, di Semarang juga sudah masuk gitu kopi-kopi lokal gitu, sini kopi lokal udah sini sampai gitu. keluar-luar juga ya. Kalau dulu kan ya andalannya mesti gayo gitu kan. Oh iya. Tawarin kan kopinya Kopi apa? Gayo gitu kan. Ya benar. tahunya gayo pokoknya. Kalau nggak gayo nggak gitu kan. Banyak yang seperti itu gitu. Jadi mindsetnya memang ya kita perlu merubah mindset sih. Iya, Jadi iya. kalau di tempat kita ada ngapain di luar gitu kan. Dan alhamdulillah sih ya kalau menurut saya Bumiayu itu unik sekali gitu kan.
Jadi semuanya ada gitu kan. Mulai dari alhamdulillah kita di hilir, kita di bagian untuk output dari kopinya gitu kan, yang jadi sebuah produk gitu kan. Di hulunya itu ada gitu kan. Iya, Yang ya, sumbernya petaninya ada, itu di luar ada. di luar perkiraan kita, dan alhamdulillah ini jadi kayak ekosistem, jadi nyambung gitu kan, inline Iya, benar. dengan bisnis yang kita jalanin gitu kan. Saya sempat kemarin survei ke daerah Dauan berarti ya. Sampai Dauan. mereka itu disupport sama, karena rata-rata itu dari kelompok tani gitu kan, kelompok pertanian gitu kan, yang ternyata dari pemerintah daerah sudah menyadari itu. Jadi sudah melihat potensi, iya, melihat gitu kan. potensi, terus Melihat disupport potensi. gitu ya. Betul, karena kopi ini ternyata sudah bukan jadi apa sih namanya ya, sudah jadi lifestyle lah. Benar, Sudah jadi lifestyle, betul. gitu kan, untuk apalagi kalangan milenial Iya, gitu kan. anak indie ngopi senja gitu. Anak senja. Iya itu kan nggak jauh-jauh dari kopi gitu. Benar. Dan ini jadi apa ya, di luar perkiraan kita dari awal gitu kan. Yang tadinya kita ya kopi, pengen hanya kopi lelet, kopi bubuk, dan ternyata kok apa ya, antusiasmenya Betul. tinggi ternyata kan, setelah ada beberapa film yang mengangkat kopi Iya. gitu kan. Filosofi kopi ya. Iya itu kan sampai akhirnya timbullah banget. sekarang, apalagi kalau ya dari teman-teman itu melihat di kota-kota besar ya, Bener. hampir kalau di setiap gang mungkin udah Ada. lumrah ya. Iya. Di setiap gang, terus gangnya lagi ada lagi gitu. Saking banyaknya itu Bener. udah ratus ribuan lah. Apalagi di Semarang kemarin saya lihat ke sana, ya Allah, luar biasa ini. Bayang, Memang iya. ya apa namanya? Ini bukan perkiraan kita dari dulu gitu. Benar. Bahwa industri kopi itu akan jadi yang sebesar ini gitu kan. Minum dulu mungkin ya. Iyalah, Iya, jadi nah. ini ya kan nggak Iya, dinikmatin gitu, itu, ya ampun. bener, ya ampun. Ini Nah, dari tadi kan ngomong sampai- mulu ya, iya benar nih. Ini ya kan, ini loh nikmat banget, makanya yang pingin juga langsung aja datang ke Bener. Leko Kedai Kopi. Iya nih. Gitu kalau kita Oke. berbicara biji gitu ya, kopi gitu kan. Ya, ternyata di sekitar kita banyak nih, dan Ada. yang baru saya tahu banget itu di daerah Bantar Kawung itu kemarin. Bantar kan. Kawung. Kemarin kan kita ngadain dari Bumbayu Menyeduh gitu kan. Oke. Bumbayu Menyeduh itu ngadain kayak arisan. Ini kemarin di Leko itu yang seri yang kedua berarti. Oh. Kalau yang kemarin terakhir di mana ya? Di MG kalau nggak salah. Ya pas kedua itu kita baru tahu. Jadi ada peserta dari Bantar Kawung itu malah jadi juara 1 gitu. Oh. Jadi brewer gitu kan. Kita brewer untuk V60 gitu kan. Juara 1, dan kita baru tahu di situ ternyata ada kopi. Ada gitu kan. kopinya, kopi Dan mereka. ternyata ada talentanya juga gitu kan. Wow. Ini nyambung banget gitu kan, karena dari apa yang apa ya, kita cerita biji akhirnya ngerambahnya banyak banget gitu kan. Sekarang Benar. jadi kayak profesi barista itu jadi salah satu yang diminati. Benar. Siapa Iya, yang nyangka dulu orang bikin kopi jadi Iya. sewah ini gitu loh. Itu sih kalau ke cerita ke apa namanya ya, cerita ke biji kopi. Dan Biji saya pernah kopi. punya pengalaman ini yang Yes. lucu bagi saya gitu ya. Saya kan sekarang alhamdulillah masih sampai sekarang masih di instansi ya, instansi, dan pas saya mau jadi yang tetap itu kan ada di psikotes tuh. Di psikotes yang lain tuh bikin orang ya karena hubungannya dengan kantor Iya, perkantoran, ya orang yang bawa koper lah, laptop dan lain sebagainya. Saya bikin apa ya? Langsung saya bikin nih. Saya bikinnya apa coba? Barista. Saya bikin barista, itu benar, saya nggak bohong gitu kan. Dan ternyata ya yang penting kan kalau nggak salah kalau untuk psikotes itu yang penting jelas, gitu kan, jelas profesinya jelas. Ini Iya. ini seperti apa itu nanti ke depannya. Dan alhamdulillah lolos ini. Ini dulu perkiraan itu kan, yang lainnya kompetisi ini. Bodo amat lah. Iya, Apa yang ada di pikiran saya ya saya Benar-benar. curain gitu. Yang terdekat gitu, makanya bisa langsung langsung ketahuannya lolos juga. Iya. Jadi melenceng ya. Oh, apa-apa dong. Itu Iya, iya. jadi nyambung kalau kopi gitu ya. Berarti ya gini ya, maksudnya kalau bukan ya kita udah tahu potensi di sekitarnya kita, kalau bukan kita yang nge-up gitu Betul. kan, ya siapa Betul lagi sekali. gitu. Dan sekarang di atas ya, di daerah atas kayak kali gua, kayak di Sirampok bagian atas Gawuan
itu sudah banyak sih, udah banyak petani yang sudah sadar kopi. bahwa bisnis ini tuh menggiurkan, menjanjikan gitu kan. Ya itu ya kadang yang perlu kita gali gitu kan. Ya kita juga harus bisa mengedukasi untuk para petani karena itu yang paling menentukan nanti ya untuk hasil kopinya gitu kan. Mulai dari kadar tanahnya gitu kan. Bener. Sanitasinya gimana gitu kan. Ada keterlibatan pestisida enggak di situ gitu kan. Itu kan pengaruh banget di situ kan. Oke, berarti apa ya, kesehatan kopi-kopi di sana akan mempengaruhi kesehatan kita semua juga ya. Jenis kopi pun, dan saya baru tahu ternyata jenis kopi pun ada yang berpengaruh dengan kesehatan sih gitu kan. Itu kan ya macam-macam, ternyata unik juga ya. Saya tanya dulu ya kopi kapal api gitu kan. Kopi sobek gitu ya. Kopi tinggal cur tuh bang, minum habis gitu kan. Ternyata ada unik gitu kan. Satu biji kopi itu banyak ceritanya. Waduh. Banyak ceritanya, banyak prosesnya. Jadi untuk menghasilkan kopi yang enak itu bagaimana dan lain sebagainya gitu. Itu macam-macam sih. Jadi proses pembuatannya pun ya walaupun seperti ini gitu ya. Kita bikin kopi gitu kan. Prosesnya kan macam-macam deh. Proses macam-macam, ada yang langsung pakai mesin gitu kan, mesin espresso, ada yang manual gitu kan, brewer. Dan ada yang ya macam-macam, unik banget lah. Jadi cara penyajian kopi itu unik ya. Sampai terkenal itu kan Jessica ya. Kopi Jessica sampai terkenal itu. Lucu juga, ya ampun. Oke. Jadi itu teknik. Punchline-nya bagus banget Ki. Kita nggak lagi ngundang komedian loh ya. Ya ampun, masuk stand up aja deh. Ya ampun, keren. Iya benar. Iya ya. Jadi kan itu salah satu yang membangkitkan kopi itu kan. Kopi Jessica apa sih? Itu kan ternyata itu kalau ditanya Vietnam Drift nggak tahu dia gitu kan. Kalau di Fit Drift itu kan metode pembuatan ya penyajian kopi. Kalau orang ditanya kopi Jessica, oh ya tahu. Jadi maksudnya Vietnam Drift itu. Jadi sampai ada kafe atau tempat kopi itu sampai yang ada namanya kopi Jessica, buset. Ya ampun, saking ininya ya, punya brand banget ya kopi itu ya. Punya cerita yang unik yang jelas kalau kopi gitu. Oke. Ih, apa ya, ternyata iya ya, dari kopi yang bahkan yang kita minum atau yang teman-teman minum di sana gitu kan, yang apa ya, nggak sekedar cuma oh ya kopi senja India segala macam gitu, dibalik ke apa ya, keuangan kalian, ke estetikan kalian gitu. Ternyata kopi itu punya cerita, punya perjalanan yang panjang untuk menemani keestetikan kalian. Iya. Terus kenapa sih kan dari sekian banyak kopi, kenapa lebih ke lokal? Kalau lebih ke lokal sih sebenarnya itu pilihan gitu ya, pilihan kita dan keinginan kita untuk mengangkat nama Bumiayu sih. Kalau dibilang apa sih namanya ya, memang dari awal sih saya bikin Leko itu pengen pengen ya Bumiayu itu ada loh gitu, ada potensi gitu loh, ada potensi. Karena saya yakin yang di luar sana atau yang di kota-kota besar pasti akan kembali gitu kan. Iya, Dan betul. pada saat mereka kembali, mereka sudah tahu, oh ternyata Bumiayu seperti ini, ada semuanya gitu kan, serba ada gitu kan. Nah, itu yang saya bangun dari awal itu tentang Leko gitu kan ya. Kenapa saya pengen ini? Saya pengen ini Bumiayu jangan sampai kalah dengan kota besar gitu kan. Walaupun kita dianggap second city, ya kita jangan sampai minder gitu loh. Dan ternyata kan sekarang para investor sudah berani masuk kan, sudah berani masuk ke daerah kita gitu, daerah Bumiayu gitu kan. Jadi di sini kita dianggap sebagai lahan basah untuk berbisnis, termasuk yang kopi gitu loh. Betul. Jadi kalau saya nanya-nanya kemarin yang dari petani gitu kan ya, banyak yang dari luar kota ngambil biji-bijinya gitu kan, biji cherry gitu, yang masih cherry itu yang masih merah itu ya, yang baru dipetik gitu kan. Itu dari kota lain banyak yang ngambil, dari Purwokerto, dari mana lagi kemarin ya, Purbalingga apa ya, dari kota lain banyak yang ngambil dari sini. Wow,